Shalom saudara yang dikasih Tuhan, saya bersama Kapten Edward Limbong dan juga Pendeta Abraham Konrad Supit bersama hambanya Bapak Girsang, salah satu hamba Tuhan yang melayani di anggota DPR ya Pak ya. Saat ini kita akan membicarakan di answer mengenai after COVID-19 ini, apa yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kedepannya kalau sekarang kita merasa lebih susah, tapi nanti sesudah COVID ini berlalu malah kita lebih ketakutan ya Pak ya. Saya ingatkan satu ayat, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Jadi kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah takut dan khawatir. Tapi kita masih punya pengharapan ke depan untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Jadi menurut Bapak gimana Pak ke depannya sesudah COVID-19 ini? Baik, satu hal Tuhan tidak pernah berikan roh ketakutan pada kita. Amin. 2 Timotius 1 ayat 7. Tapi dia berikan roh kekuatan dan kasih Kristus menyertai kehidupan kita dengan ketertiban. Amin. Jadi anak-anak Tuhan tidak usah khawatir untuk hari depan kita. Ya. Kenapa? Karena firman Tuhan kata Roma 5 ayat 5, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Ya, pengharapan kita di dalam Kristus tentunya. Ya. Karena kasih Kristus kembali telah dicurahkan di hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan. Dan Roh Kudus itu yang akan memanifestasikan. Amin. Untuk hari depan kita, untuk masa depan kita tidak perlu ragu khawatir. Selama kita tetap bergantung, berharap, bersandar, dan percaya. Amin. Dan tentu juga berkarya dan bekerja. Ya. Semua untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan dan bagi kita orang percaya. Ya, betul Saya sekali percaya. saudara, saat kita mengandalkan Tuhan, pengharapan itu pasti masih ada. Amin. Juga ke depannya ini, kita harus bertekun dalam melakukan apapun. Jadi kalau dari segi Pak Girsang, bagaimana Pak? Kedepannya sudah COVID-19, dari kehidupan sehari-hari atau dalam pekerjaan Bapak, apa pengharapan kita ke depan di dalam Tuhan? Ya, makasih Pak Edward. Yang pertama tentu ada istilah ya, before is going atau when atau after COVID. Ya, bagi saya secara pribadi, saya tidak pakai istilah itu. Karena Tuhan pasti ya mempunyai rencana untuk dunia ini. Ya. Tuhan punya cara untuk menegur yang orang per orang, ya, Ya. sedunia. Ya, betul. Oleh karena itu, tentu yang kita andalkan dalam hidup ini adalah tetap semangat Amin. dalam kekuatan Tuhan, Ya. tetap semangat dalam keimanan, ya, oleh darah Yesus. Amin. Tetap jalankan pekerjaanmu, ya, dengan pikiran yang positif. Positif. Setuju. Nah, luar biasa. Ya. Yang kedua, tentu kita harus mencermati situasi ini. Kalaupun ada istilah after COVID, Ya. ya, semua tetap akan atau tidak akan mungkin masalah itu selesai. Selalu ada masalah. Betul. Nah, caranya bagaimana? Ya, mari kita jalani hidup ini, ya, dengan hati yang tulus, bekerja dengan jujur, ya, karena secara duniawi, ya, hidup ini tidak akan pernah berkecukupan. Saya punya satu pola pikir dan pola hati yang ditanamkan orang tua kami selama ini, Ya. bahwa sedikit itu cukup, banyak kurang. Ya. Ya. Bagus Oleh juga karena itu, filosofinya. harapan kita kepada semua umat Kristiani khususnya, ya, mari kita bersama-sama ya menjalani hidup ini dengan hati yang penuh percaya kepada Tuhan saja. Jalankan kerjamu, kerjakan doamu, ya kan? Ya. Karena doa dikerjakan, kerja didoakan. Amin. Cukup dengan prinsip itu maka semua akan clear, clean, dan sukacita semua. Amin. Luar biasa. Jadi makanya dikatakan tadi kita harus bersukacita dalam Ya. saat seperti ini walaupun banyak sekali masalah dan ketakutan. Sesudah bersukacita berharap kepada Tuhan. Sesudah itu bertekun di dalam doa, Pak. Ya. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Saya setuju sekali dengan Pak Girsang tadi, kalau kita punya prinsip yang kuat di dalam Tuhan dan kita hidupnya berusaha untuk lebih benar dan lebih baik, ketakutan itu boleh ada, tapi nggak terlalu lama, Pak. Ya. Nanti kedepannya pasti Tuhan berikan jalan Makanya keluar. Pak Edward, saya potong sebentar. Ya. Ya. Kunci dari COVID ini, ya, imunitas itu akan bisa kita bertahan sepanjang sukacita ada pada diri. Amin. Betul. Itu obat paling mujarab, nggak ada yang Ya. lain Pak. Ya. Bukan vitamin, bukan olahraga, sukacita, hati Ya. yang gembira adalah obat. Obat, Itu saja. ya, betul. Itu di mana? Di Alkitab Pak. Ya. Akan begitu. Kita amini saja itu Pak. Ya. Selesai. Ya. Ya, jadi kuncinya ternyata
tergantung dari diri kita sendiri. Iya. Ayo bangkitkan iman kita, ubah pola pikir kita. Karena semakin hari ini bukan semakin baik, saudara. Hari-hari ke depan adalah hari-hari yang jahat, Pak. Tetapi kalau saat kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, Dia akan memberikan jalan keluar. Yang terpenting kita harus introspeksi kepada diri kita. Saya juga dilanda ketakutan. Dalam COVID ini saya bekerja sebagai seorang pilot, gaji saya dipotong juga, Pak. Bukan 1 bulan, 2 bulan, tapi bertahap, Pak. Sekian persen. Tapi saya pikir saya tetap bersyukur dalam hidup ini. Karena apa? Segala sesuatu itu pasti indah pada waktunya. Amin. Dan sampai sekarang pun saya nggak akan ada kekurangan. Karena Ya, saya amin. percaya Tuhan itu akan memberikan berkat tepat pada waktunya. Jadi Gimana? buah-buah roh itu Pak Edward, Amin. ya, kami di DPR itu gaji dipotong. Sama, Pak, saya juga. Sama, walaupun misalnya ada yang mengatakan bahwa DPR itu A, B, C, D, F. Saya dalam hati mengatakan, yang tahu saya. Yang ngalamin, Ya, toh? yang jalanin. Saya bukan mau mengatakan bahwa saya wah. Ya. Setahun gaji saya Pak Konrad, sudah saya ambil dan saya serahkan ke rakyat saya di daerah pemilihan saya. Amin. Ya, sampai saat ini sudah 56 ton. Ya, 30.000 masker. Ya, sudah hampir 500 jerigen desinfektan. Saya seberang ke sana. Artinya apa? Itulah umat Kristen. Amin. Mari kita berbagi. Amin. Mari kita berbuat selagi kita bisa. Kenapa tidak? Toh kita nggak mati kok. Kan Betul, tidak mati, betul. Pak. Betul. Iya. Tetapi orang akan banyak merasakan bahwa berbagi itu memang menjadi bagian dari Kehidupan. nilai Kristen. Iya. Nilai Kristen, Pak. Ya. Kan begitu. Nah, mari kita lakukan, Pak. Kuncinya itu saya kira. Betul sekali, Pak. Kalau tadi Pak Ido mengatakan dipotong, kita bukan dipotong lagi, Pak. Dipotong dan sudah mengambil 1 tahun gaji saya itu. Saya serahkan ke Dapi. Ini bukan kesaksian, Pak. Tapi ini pengalaman kenyataan. yang Iya. harus saya sampaikan Bapak, kepada Bapak kita semua. lakukan sebagai Kita lakukan anggota dewan. sampai saat ini, Pak. Saya sangat setuju dengan Bapak bilang tadi, jalankan kerjamu, Ya. kerjakan doamu. Itu ada prinsip ora et labora, bekerja sambil berdoa. Tapi banyak orang sekarang ini bilangnya cuma berdoa, Pak, tapi nggak mengambil tindakan. Itu menurut Bapak gimana? Ya saya kira itu NATO ya. No action take all. Iya. Kan tidak boleh juga begitu. Ya berbuat saja lah. Ya. Ya kan berbuat saja apa yang bisa kita perbuat sepanjang kita mampu kita perbuat. Karena kan sedikit juga sangat berarti bagi orang lain. Betul. Kita berbuat saja. Ya, kita berbuat saja. Tetapi yang perlu sebenarnya bukan dikritisi. Kita masih berdoa untuk orang-orang yang mampu tapi masih mau menerima, Pak. Iya. Ini banyak terjadi, Pak Betul. Edward. Betul. Sangat banyak terjadi, Pak. Ya. Sangat disayangkan juga itu. Mampu tapi masih mau bahkan menuntut untuk menerima, Pak. Sehingga dia mengambil hak orang lain yang betul-betul mengharapkan bantuan tersebut. Nah, ini menjadi pergumulan bagi kita semua. Ya. Kita berdoalah untuk mereka-mereka. Amin. Oleh karena itu saya berpikir inilah waktunya Ya. sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebagai bangsa Indonesia yang baik, tentunya konteksnya saat ini sebagai umat Kristiani yang ada. Ya. Seperti kami dalam hal ini gereja, kami yang punya komitmen dalam hal ini. Pemerintah menganjurkan untuk bantu usaha menengah kecil, usaha mikro kecil menengah untuk dapat dibantu. Kami coba berusaha berupaya bantu melalui ojol, terlebih orang-orang yang sangat membutuhkan yang layak dan pantas untuk dibantu. Amin. Sehingga setiap hari kami mendistribusikan. Ya. Ya. Dan kami bagikan itu. Dan khususnya saat ini juga rumah sakit yang rujukan yang sangat amat butuhkan. Mereka bukan butuh makan dan sebagainya. Mereka garda terdepan para dokter jurawat, yaitu APD. Sehingga APD kami memang bagikan setiap minggu sekian ratus. Beberapa tempat kami bagikan di Jakarta, Tangerang, Bogor yang sekitar sini. Itu kami lakukan dengan keberadaan keterbatasan sekalipun. Dan saya berdoa dan inginkan untuk semua teman-teman ya di gereja manapun juga atau secara proaktif datang ke rumah sakit rujukan. Apa yang kita bisa berikan, lakukan, kerjakan, ini waktunya. Amin. Ya, mereka konsekuensinya nyawa mereka. Iya, betul, Pak. Tapi kalau kita lakukan, kerjakan itu, kita bersama-sama dalam bergandengan tangan, kita dapat melewati masalah COVID ini dengan baik. Ya. Tentunya pada waktunya Tuhan. Amin. Sebab segala satu
indah pada waktu Tuhan, pengkhotbah ayat 3 ayat 11a. Ya. Dan saya yakin dan percaya tidak ada yang mustahil. Mustahil, amin. Asal kita mau berupaya, kita mau berusaha, kita mau bekerja secara bersama-sama, tidak ada masalah yang luar biasa. Setuju sekali Pak. Jadi dari sisi rohaninya Pak Gembala sudah mengatakan, dan kita sebagai orang profesional ya Pak ya. Ya. Kalau untuk kita membantu seseorang, tidak ada pernah kata terlambat. Ya. Jadi jangan banyak alasan kita bilang kita kekurangan atau kita tidak punya Pak. Padahal sekarang masih banyak orang yang punya, tapi apa sebabnya Pak? Takut kekurangan, Ya. tabungannya takut hilang. Saya juga suka berbagi, tapi sampai hari ini biar Tuhan sama saya aja yang tahu Pak. Amin. Kadang-kadang memang perlu juga dipublish untuk apa? Untuk membawa orang-orang biar Memotivasi. lebih banyak, memotivasi, biar juga ikut berbagi. Saya percaya semua anak-anak Tuhan kalian diberkati. Tapi ayolah, sesudah COVID ini akan banyak orang yang butuh bantuan kita. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan kita serakah, jangan kita pelit. Segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan dan milik Tuhan. Kalau kita menabur, nanti pada waktunya kita menuai. Bukan soal harta aja, tapi soal kebaikan Pak, soal keluarga. Nanti pasti mendatangkan kebaikan. Jadi saat ini kita harus lebih lagi mengerti after COVID ini, apa yang harus kita lakukan Pak, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang kerja di dunia sekuler, itu untuk menolong orang-orang yang betul-betul tepat pada sasarannya. Gimana menurut Pak Jurgen? Ya saya kira ini sangat penting, ya. Cuman sekarang yang jadi masalah itu ya akan sangat sulit, ya. Dari segi sistem, kalau tidak dibenahi, ini akan menimbulkan gejolak juga. Nah, oleh karena Pemerataan itu, maksudnya. pemerataan. Ya. Seperti contoh misalnya, yang mestinya mendapatkan hak, dia tidak dapat hak. Yang tidak dapat hak, dia lebih mendapat hak. Ya. Yang seharusnya nggak usah dapat hak, Ya. malah minta. Nah, sistem ini mesti diperbaiki. Caranya bagaimana? Mari kita umat Kristen yang betul-betul terpanggil untuk itu, kita benahi juga Amin. cara ini. Ya. Kita sebagai umat Kristen jangan juga terima yang Ya. bukan hak kita. Yang Saya kira bukan sangat hak perlu, sangat perlu sekali Pak. Mari kita berbagi bersama. Ya. Bila perlu bagian kita kasih saja. Amin. Sepanjang kita masih ada untuk. Ya. Begitu Pak Edward. Ya, sebab firman Tuhan berkata Kisah 120 ayat 35d, lebih diberkati kita memberi daripada menerima. Amin. Dan kalau kita bisa memberi, kita bisa melakukan sesuatu untuk membantu orang lain, kenapa tidak? Ya, betul. Itu suatu hal yang indah, hal yang luar biasa. Dan saya percaya dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Ya. Seperti tadi Pak Girsang katakan, apalagi yang mampu dan sebagainya. Ya. Masih mau menerima, waduh, sangat amat disayangkan. Serakah namanya. Ya, mestinya mari kita berikan. Dan apa yang kita tabur tidak pernah sia-sia. Amin. Firman Tuhan berkata, jerih payah anak-anak Tuhan tidak pernah sia-sia. Dia akan balaskan dengan heran luar biasa aja. Hidup kita, kesehatan kita, rumah tangga kita, usaha bisnis kita, masa depan kita, pasti diberkati. Amin. Amin. Jadi satu hal yang saya pelajari, semua Tuhan tahu apa yang akan kita rencanakan. Tuhan tahu apa isi hati kita. Kalau kita menabur dengan cara yang benar, Tuhan itu ngerti kok, segala sesuatunya nggak akan berkekurangan. Tapi saya sangat sedih, banyak sekali orang-orang yang malah menutupi Pak. Menutupi hal-hal yang dia punyai untuk mencari keuntungan pribadi. Terutama bukan, banyak saya lihat juga di dalam Tuhan Pak, anak-anak Tuhan. Jadi bagaimana mensiasatinya biar mereka tersentuh hatinya atau dibukakanlah cara berpikir mereka supaya lebih terbuka dalam berbagi. Saya kira kembali saja kepada firman Tuhan. Ya. Asal kita mau kembali kepada firman Tuhan, Tuhan mengajarkan, marilah kita saling bertolong-tolongan satu dengan lainnya. Amin. Dan itu kita praktekkan, kita lakukan. Dan dengan demikian, nama Tuhan sudah dipermuliakan. Amin. Dan orang-orang yang membutuhkan dalam hal ini, yang mengharapkan dan sebagainya, ya kita tidak usah menunggu pemerintah dan sebagainya. Betul. Tapi apa yang dapat kita berikan, apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita kerjakan bagi bangsa dan negara kita ini, bagi kita umat Kristiani yang ada, lakukan, kerjakan. Amin. Dan tidak ada istilah Terlambat. kita terlambat atau kekurangan dan sebagainya. Tuhan tidak minta yang tidak ada pada kita. Amin. Apa yang ada yang bisa kita beri, ya kita beri. Ya. Dan saya kira inilah waktunya. Dan kami coba praktekkan sampai hari ini bisa berjalan terus. Ya karena ada partisipasi kami mendorong, ya mereka disadarkan, diingatkan. Ya. Mereka juga punya kepedulian dan sangat banyak yang membutuhkan saat ini. Amin. Tadi bagus sekali Pak Girsan dia katakan semua bahkan dikirim ke sana konstituen yang ada di Sumatera sana. Jadi mereka tahu, wah ini nggak salah pilih beliau dalam hal ini. Jadi mereka doakan terus juga buat Amin. kesehatan, Amin. buat itu kan sangat baik. Ya. Karena ada sesuatu yang dilakukan, ada sesuatu yang dikerjakan. Ya.
Ya, bukannya sekedar berterima kasih, Ya. tapi dalam satu wujud kenyataan yang dilakukan. Amin. Bahkan gajinya setahun duluan udah di drop sana, bahkan lebih lagi yang ada. Maka Tuhan berkati luar biasa. Haleluya. Terima kasih Pak Girsang atas segala kemurahan hatinya yang telah ditabur, dan saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah terlambat memberikan janjinya kepada kita. Amin. Tapi satu hal untuk kalian juga semua umat Tuhan yang ada pun berada dimanapun, ayo lebih banyak berikan roh kemurahan hati untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jangan pernah kita pandang dia dari gereja mana atau dari agama apa, tapi berbagilah, contohlah kasih Yesus itu yang menabur dengan murah hati ya Pak, dan tidak meminta balasan apapun. Kita telah mendapat dengan cuma-cuma, kita harus memberi juga cuma-cuma. Dan saya dengar satu ayat Pak, lebih berbahagia kita memberi daripada menerima. Setuju nggak Pak? Iya. Karena banyak orang sekarang meminta, tetapi nggak pernah dalam hatinya dia mau juga berbagi. Kalau kita susah berbagi, dapatnya juga susah. Betul nggak Pak Mirza? Betul. Jadi apalagi Pak untuk wawasan orang-orang Kristen biar mereka lebih banyak lagi menabur. Ini panggilan hati ya. Iya. Nggak bisa kita paksakan juga. Walaupun dia banyak selalu setiap hari baca Alkitab, tetapi dia tidak terapkan di Alkitab, percuma Pak. Amin. Jadi menurut saya hati saja. Ya. Kalau kita mau memberi dengan hati, maka ya tentu sepenuh dengan ketulusan. Ya, marilah kita memberi. Ya. Kalau memang kita punya. Ya, marilah kita berbagi. Kalau memang kita mau berbagi. Ya. Dan nilainya tidak akan ternilai. Dan saya yakini ya perbuatan kita itu akan mendapat tanggapan dari Tuhan. Amin. Tanggapan dari Tuhan. Bukan balasan dari Tuhan. Ya. Tanggapan dari Tuhan. Saya yakin itu, Pak. Ya minimal ya seperti kita kalau banyak memberi tentu kita akan tetap sehat dalam hidup ini, Pak. Ya. Sehat itu sangat mahal, Pak. Betul, nomor Saya satu bisa sekarang dibeli. nih. Ya, Ya, betul. kalau sudah sakit Pak semua kan habis, Pak. Iya. Ya kita berharap ya dengan doa kita berbuat, kita berbagi, kita sehat-sehat terus, Pak. Amin. Sehat dan damai sejahtera untuk kita semua. Begitu Pak Edward. Amin. Luar biasa. Itulah intinya. Kalau kita after COVID ini bisa mengetahui rancangan ke depan, seperti dikatakan tadi, ayo bersukacitalah walaupun sekarang saat ini kita dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan susah, dalam keadaan yang mau di PHK atau dipotong gaji. Tuhan bilang gini, bersukacitalah dalam pengharapan. Masih ada harapan di dalam Yesus. Dan terakhir adalah bertekun di dalam doa. Artinya apa? Kita punya mesbah setiap hari sama Tuhan. Punya hubungan yang intim ya Pak ya. Amin. Jadi sebelum kita mengakhiri ini, saya percaya apalagi Pak yang jemaat perlukan untuk bisa ke depan ini mereka lebih kuat sesudah COVID-19 ini berlalu. Kita pasti kuat. Karena kita tidak pernah berjalan seorang diri. Amin. Firman Tuhan kata Matius 28 ayat 20c, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan akhir zaman. Dan Tuhan menyertai dalam keadaan kondisi apapun juga. Bahkan Mazmur 23 ayat 4, sekalipun kita berjalan dan lembah-lembah bayang-bayang maut sekalipun yang tersirat. Tapi tongkat dan gada Allah tetap menyertai. Sehingga kita ada sebenarnya kita ada saat ini. Tapi kita harus ingat, semua itu hanya karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan. Amin. Bagi orang-orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Bagaimana kita mengasihi? Kita menjadi pelaku firman. Bukan hanya Matius 7 ayat 21a berseru Tuhan, Tuhan. Matius 7 ayat 21b akan melihat dan masuk kerajaan surga. Ya. Tapi kita yang menjadi pelaku firman Tuhan. Tadi Pak Girsang katakan, itu sudah satu perbuatan melakukan firman Tuhan. Ya. Dengan mempunyai kepedulian, melakukan, mengerjakan. Apa yang kita bisa berikan? Tindakan iman ya Pak? Iya, tindakan iman, perbuatan iman. Ya. Karena Tuhan tidak minta apa yang tidak kita punya. Ya. Tapi apa yang ada padamu? Waktu itu yang tanya pada Musa, apa yang ada? Tongkat, artinya nggak ada arti apapun juga tuh. Nilai. Tapi waktu di tangan Tuhan, diserahkan kepada Tuhan. Bisa Hal-hal yang mujizat yang bisa terjadi. laut pun bisa dibelah. Wah, segala sesuatu. Hidup kita kalau kita serahkan pada Tuhan. Dan Tuhan pimpin dan tuntun hidup kita. Ya. Tuhan yang akan pakai dengan khairan luar biasa aja. Amin, haleluya. Jadi sebelum penutup Pak Girsang, ada lagi mau disampaikan sebelum kita berdoa untuk umat Tuhan, untuk saudara-saudara kita yang saat ini dilanda ketakutan menunggu COVID-19 ini berlalu. Ya tentu kita harus tetap semangat. Semangat. Kita Amin. tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah diam untuk umat yang membuka ya hati kepada Tuhan. Itu saja, singkat saja bagi saya. Kita semangat membuka hati untuk Tuhan, bukan berserah kepada Tuhan. Ya, kita minta kepada Tuhan bahwa rencana-Mu yang jadi Tuhan untuk umat dunia ini. Amin. Tapi ada satu hal yang saya tahu dari Pak Girsang. Dalam hal ini kan beliau juga bisa memberi yang luar biasa saat ini apa? Kita minta
Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Jadi saudara dikasih semangat doa, yang patah mengeringkan mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22 dan melalui talenta karunia yang Tuhan amin. berikan. Kita tolong aja Pak ya. Pak Junimar Girsang akan menaikkan satu pujian untuk yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Amin. Iya, saya sangat suka dengan lagu ini dan ini menjadi bagian dari memacu semangat dalam hidup saya dan keluarga saya, dan tentu kita juga berharap kepada semua umat yang percaya kepada Tuhan. Bahkan wajib untuk melaksanakan isi lagu pujian ini. Boleh dari bass. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Luar biasa. Haleluya. Sebelum kita tutup dengan doa, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, GBI Victorious Family, saya yakin dan percaya hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah pilihan yang telah diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Itu adalah suara hati rakyat dan juga bersatu dengan hatinya Tuhan. Amin. Jadi bagaimana Pak? Menurut Bapak dengan pujian tadi, dengan kehidupan kita di dunia sekuler ini seperti apa? Ya tentu isi lagu tersebut tidak perlu ditafsirkan, cukup dijalankan ya, dengan hati. Setuju, sederhana. Pak. Setuju. Tidak perlu berteori, lakukanlah apa yang bisa kau lakukan. Saya kira demikian, Pak Edward. Oke. Jadi begitu ya saudara dikasih Tuhan, kita akan akhiri, kita akan berdoa bersama-sama bersama Pendeta Abraham Cornelius. Silakan Pak. Baik, kita satu dalam doa, kita padukan iman kita sehati. Kami tidak hentinya bersyukur dan terima kasih Bapak untuk kehidupan bangsa dan negara kami, khususnya untuk Presiden, Wakil Presiden, pemerintah yang ada, khususnya juga anggota kabinet Tuhan, dan seluruh jajarannya, dari tingkat pusat sampai ke daerah, TNI, Polri, bahkan juga yang di eksekutif, legislatif, yudikatif, seluruh rakyat Indonesia Bapak, Engkau tahu saat ini, dalam rangka COVID-19 saat ini Bapak, dalam rangka PSBB Bapak, berikan kami kemampuan, kekuatan untuk kami melewati, sehingga pada masa dan waktunya Tuhan, kami percaya akan mendatangkan suatu kebaikan, sehingga Indonesia kembali akan bangkit dengan khairan luar biasa ajaib, karena nama Kristus dipermuliakan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Kami berdoa untuk kehidupan seluruh umat Tuhan yang ada di Indonesia khususnya, bahkan dunia pada umumnya Bapak. Mari Tuhan, Engkau telah sadarkan, ingatkan untuk kami berbalik dari kesalahan, kejahatan, dosa kami. Kami mau datang padamu, kami percaya Tuhan, pintu anugerah pengampunan terbuka dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pulihkan dengan khairan luar biasa ajaib. Kesehatan kami, rumah tangga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami,
pelayanan kami, masa depan kami, khususnya Indonesia, diberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Hanya dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama. Amin. Amin. Tuhan Haleluya. memberkati. Terima kasih untuk semua kalian. Sampai ketemu di acara selanjutnya bersama narasumber yang lain. Sampai ketemu. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur selalu atas kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu atas kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta.